Culture, apa kabar? Kembali lagi di podcast Kulturasi, di mana kultur ada narasi yang pasti menguatkannya. Kembali lagi bersama saya Sarah Wayne, dan kali ini kita mau berdiskusi atau ngobrol tentang kebudayaan Indonesia. Bagaimana kita bisa mempertahankan, menjaga, dan pasti melestarikan kebudayaan Indonesia di tengah tantangan dunia yang begitu cepat berubahnya. Banyak sekali aliran informasi, globalisasi, digitalisasi, belum lagi bagaimana kita membahas tentang regenerasi para pegiat budaya yang pastinya menjadi sebuah tantangan di tengah ini semua. Dan pada kali ini kita akan membahasnya dengan seseorang yang berada di garda terdepan, yaitu Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Restu Gunawan M. Hum. Selamat datang Pak Restu, apa kabar? Baik Mbak Sarah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Restu. Dan terima kasih sudah hadir di podcast Kulturasi. Pak Restu, tadi kan saya saat opening atau pembukaan ke Gang Culture ini banyak sekali tantangan yang dihadapi secara global ya Pak ya, terutama Indonesia. Tetapi Indonesia tetap optimis, terutama bagaimana Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon terus mengupayakan dan juga menceritakan cita-cita besar Indonesia menjadi ibu kota peradaban dunia. Karena kan pasti kita memiliki keberagaman kebudayaan luar biasa. Ini bagaimana Pak program prioritas dari Ditjen PKT untuk mencapai cita-cita ini? Iya, saya kira cita-cita Pak Menteri Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia itu sangat tepat, karena UNESCO pun sudah mengatakan itu Indonesia adalah superpower di bidang kebudayaan. Dan juga kalau kita berbicara tentang kenapa kita bisa menjadi mega diversity dan harus menjadi pusat kebudayaan dunia, karena kekayaan kebudayaan kita kan luar biasa banyak. Karena misalnya dari segi posisi geografis, Indonesia itu adalah pelintasan dari dunia timur dan barat, utara dan selatan. Jadi wilayah Indonesia itu dari zaman dulunya memang sudah menjadi perlintasan kebudayaan luar biasa dari berbagai aktivitas dunia. Maka ada teman-teman menyebutnya sebagai awal-awal dulu wilayah Indonesia itu adalah sangat kosmopolit, sudah sangat ramai gitu. Nah, pertanyaannya kan kita harus membuktikan ini, bagaimana cara membuktikan bahwa kita adalah wilayah sangat kosmopolit. Saya ambil contoh begini misalnya. Di luar yang kebudayaan yang sangat kaya tadi, kalau kita berbicara tentang kekayaan cagar budaya bawah air misalnya, sekarang itu ada catatan dari UNESCO misalnya ada 500 titik cagar budaya bawah air. Artinya di situ kemungkinan ada kapal tenggelam, ada keramik macam-macam. Itu baru untuk cagar budaya bawah air ada 500 titik. Gitu. Cagar budaya bawah air, Pak Restu. Ini apa Pak? Mungkin kan Gang Culture belum akrab juga ya dengan istilah di bawah air. Ada apa aja nih cagar budaya kalau bisa diklasterkan? Iya, sebenarnya cagar budaya itu kan ada yang di atas air, ada di bawah air. Yang cagar atas air misalnya ya Borobudur, candi dan sebagainya gitu. Yang di bawah air itu kan sebenarnya tinggalan-tinggalan arkeologis, tinggalan cagar budaya yang posisinya di bawah air. Ada di sungai, ada di laut dan sebagainya. Dan sungai itu kan pusat-pusat peradaban, misalnya Sungai Musi, temuan-temuan keramiknya luar biasa banyak. Batanghari, juga Bengawan Solo, apalagi itu Bengawan Solo malah temuan-temuan Homo erectus dan sebagainya banyak sekali di sana gitu. Jadi cagar budaya kita bawah air juga cukup banyak itu. Tadi kita bicara tentang posisi geografis, kenapa kita harus yakin dan harus optimis bahwa Indonesia adalah pusat kebudayaan dunia, maka banyak potensi yang bisa menjadi modal kita untuk mengklaim bahwa kita adalah pusat kebudayaan dunia, kira-kira gitu Mbak. Nah, bagaimana kita bisa menarasikan Pak? Karena kan Pak Restu tadi bilang kita potensi begitu besar, tapi kita harus menyampaikan ke dunia global, bahkan ke masyarakat kita sendiri, bahwa potensi ini menjadi superpower kita. Ya tentu gini, kalau di dalam aspek saya, tentu kita perlu melakukan pelindungan Mbak. Menurut undang-undang regulasi kan, pelindungannya itu seperti apa sih misalnya? Kita perlu orang-orang muda, anak-anak muda nih. Pertama misalnya melakukan pencatatan di sekitarnya saja dulu misalnya. Tentu dengan aspek yang lebih luas, tentu ilmuwan terkait misalnya gitu ya. Melakukan pencatatan, dokumentasi, ya podcast kayak begini, ditaruh di medsosnya. Oh, di tempat saya kebudayaan saya ada ini, ada kalau kaitannya dengan objek pemajuan kebudayaan, ada ritual, ada ritus, ada teknologi pengetahuan, permainan rakyat, olahraga tradisional, kan banyak kan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan kalau kaitannya dengan objek pemajuan kebudayaan. Jadi
kita membutuhkan ini anak-anak muda selain tentu pemerintah. Tugasnya pemerintah kan sebagai fasilitator dan regulator kan. Artinya aturannya kita buat, fasilitasinya kita berikan sesuai dengan kemampuan tentunya. Tetapi masyarakat harus secara mandiri bisa melakukan itu gitu. Jadi tadi seperti saya didokumentasikan di dalam buat film dan lain sebagainya kan bisa. Itu kan potensi yang luar biasa yang sebenarnya berbicara kebudayaan itu tidak hanya berbicara masa lalu, tetapi berbicara kebudayaan adalah berbicara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena sebenarnya kebudayaan itu mempunyai nilai potensi ekonomi yang cukup kuat saja. Cuman ini belum disadari saja, karena orang selalu berpikir kebudayaan itu adalah kos, isinya hanya kesenian, padahal kan tidak. Jauh lebih luas dari itu, kira-kira kan gitu. Nah ini kita membutuhkan orang-orang muda, teman-teman kreatif juga. Kalau kita bicara tentang creativity dan innovation, maka itu harusnya menjadi satu kekuatan yang ada di anak-anak muda kita. Kebudayaan kita banyak loh, yuk kita suarakan sebagai bagian dari soft culture diplomasi misalnya. Untuk saat ini bagaimana Pak kondisinya? Karena kan dibutuhkan anak-anak muda. Bagaimana awareness atau kesadaran mereka saat ini? Dan mungkin Pak Rusli bisa diceritain juga Pak, apakah kita semua udah sadar ya Pak anak muda sekarang bahwa oh ini ternyata budaya juga loh, atau mereka secara nggak sadar yang mereka jalani, they don't understand kekuatan yang mereka miliki? Iya sebenarnya anak-anak muda sekarang itu sebenarnya mempunyai pemahaman yang cukup kuat gitu, terhadap budaya kita. Tapi ini perlu ditambah lagi, kira-kira gitu. Kalau kita berbicara kok anak-anak muda kita sekarang sudah tidak peduli terhadap kebudayaan, seolah anak muda itu kok disalah-salahin, kira-kira kan gitu. Kan gitu. Jangan, kita dulu kan juga pernah muda. Emang kita muda, kita kayak apa sih Mbak? Mudanya kayak apa sih, kira-kira kan gitu. Kita masih muda loh Pak. Jadi nggak bisa juga dong, kita harus fair juga kan. Anak-anak muda punya kepedulian. Jadi tetapi bagaimana memberikan kedalaman materi terhadap itu. Nah tugas kita nih pemerintah memberikan konten-konten, memberikan narasi yang cukup mendalam, ilmuwan dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, buku, atau dalam bentuk diskusi dan sebagainya, supaya ya kita tahu kan anak-anak muda sekarang kan era digital ya Mbak ya, jadi tentu asupan semacam itu harus diperbanyak. Nah tugas kita bersama ini melakukan itu gitu. Jadi menurut saya anak muda kita perlu ditambah, bukan berarti dia aco tak aco, sebenarnya sudah ada, cuman itu harus kita tambahkan kira-kira. Disemangati ya Pak ya? Iya. Nah ini kan kalau misalkan kita lihat anak muda di kota-kota besar atau sosial media yang sudah banyak followersnya, mungkin sudah banyak Pak influencers yang sudah menggalakkan kembali cinta kebudayaan dari Indonesia atau daerah mereka masing-masing. Tapi kalau kita lihat kan Indonesia bukan hanya kota besar, baik daerah-daerah juga yang memiliki kebudayaan sangat beragam yang mungkin belum terekspos. Ini bagaimana kita bisa nih tap in ke mereka, ke daerah-daerah tersebut, dan juga menyemangati anak-anak muda di sana. Karena kan banyak juga sekarang tantangan katanya anak-anak muda daerah justru mereka lebih ke kota besar, terus nanti kebudayaannya di regenerasi pegiat kebudayaannya juga merupakan sebuah tantangan juga. Itu bagaimana Pak melihatnya? Iya, itulah makanya Mbak, menurut saya pemahaman bahwa desa atau kampung itu tidak mempunyai kebudayaan itu menurut saya perlu kita ubah, bahwa bagaimana caranya Pak? Desa yang berdaulat, desa yang memahami kebudayaannya itu sebenarnya menjadi kekuatan kita untuk Indonesia maju dan beradab. Sampai contoh begini, orang desa seolah-olah desa itu tidak punya kebudayaan cukup menarik misalnya. Padahal kalau kita bicara sebuah desa, itu kan ada nama desa, kemudian pasti ada keseniannya, ada gastronominya, ada pastranya. Nama desa kenapa namanya kok disebut Rawa Belong misalnya? Jadi kan itu bisa digali, diceritakan dalam bentuk sandiwara, dalam bentuk teatrikal dan lain sebagainya. Itu saya membayangkan di jauh sana, ini tadi Rawa Belong karena kita di Jakarta kan. Tapi nenek moyang kita memberikan nama Rawa Belong pasti ada makna. Maksud. Apa kenapa itu kalau dalam ilmu namanya toponimi namanya. Nama-nama suatu daerah itu namanya toponimi ilmunya. Nah, nama-nama itu sebenarnya kan menjadi sumber inspirasi, sumber energi untuk melakukan juga sumber imajinasi untuk melakukan kreativitas. Saya bayangkan misalnya di setiap kampung, setiap desa ada namanya dana desa. Misalnya ada 10% atau 5% dan juga gotong royong membuat festival berbasis kampung, berbasis desa dengan menggali kekayaannya mulai dari sejarah desanya, kemudian makanannya dan lain sebagainya. Kan sudah banyak contoh sebenarnya. Kalau misalnya kalau Mbak ke Papringan, ke Wonosobo, ke
daerah lain juga cukup maju sebenarnya sebagai sumber belajar. Sebenarnya itu menurut saya dengan begitu anak-anak muda dengan menjadikan desa kemudian lokalnya itu sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah energi penciptaan, sebenarnya tidak perlu ke kota-kota. Karena sekarang kecenderungannya orang kota kan ke desa juga untuk menikmatin tradisional kebudayaan lokal kita, tradisi kita, ritual kita, makanan lokal kita dan lain sebagainya gitu. Gitu kira-kira sih Mbak. Ya, selain anak muda Pak yang harus kita sampaikan narasi atau kekuatan Indonesia dan juga kebudayaan yang begitu kuat ini adalah pastinya global atau dunia. Ini bagaimana kita bisa menyampaikan ke dunia bahwa dan juga menunjukkan kekuatan kita nih Pak. Karena kan informasi udah banyak nih kanal-kanalnya. Anak muda kita sudah banyak, kata Pak Restu juga sudah sadar, sudah aware dan sudah menyampaikan semangat ini. Tetapi bagaimana dunia ini bisa nanti mengakui betul-betul pusat kebudayaan atau kekuatan peradaban itu di Indonesia, ibu kotanya? Menurut saya perlu dimulai dulu dari cara berpikir dan mindset kita, paradigma berpikir kita. Jadi orang bergerak itu, kalau menurut ilmunya, kita melakukan aksi itu kan karena alam pikir kita, karena digerakkan oleh pikiran kita. Maka kita harus sadar dulu tuh, sadar bahwa kebudayaan kita banyak nih. Ya. Sadar bahwa kita tuh mempengaruhi kebudayaan dunia nih, gitu. Bahwa kita ini bukan bangsa yang rendah, kemudian bangsa yang hanya sebagai objek dari kebudayaan dunia, kira-kira gitu. Nah, alam pikiran kita bahwa kita harus mempengaruhi kebudayaan dunia itu harus kita tanamkan dulu, gitu. Jadi itu dulu yang kita mulai, bahwa kita harus percaya diri dulu nih Mbak. Iya. Selama kita nggak ada percaya diri, kapanpun kita nggak akan muncul. Bagaimana cara menciptakan kita, anak-anak muda kita, bahwa kita sebagai bangsa yang hebat, rasa percaya diri itu bagaimana caranya gitu. Saya ambil contoh begini. Orang kan selalu berbicara dulu, buku-buku dulu itu, kalau bukunya Sudes tahun 64 terbit, buku-buku lama itu mengatakan bahwa kita itu menerima kebudayaan India saja, kebudayaan Cina saja, kebudayaan Eropa saja. Loh, memangnya kita ini tidur saja di sini kan? Tidak kan? Nah, rasa itu harus kita hilangkan dulu. Kita itu mempengaruhi kebudayaan dunia. Saya ambil contoh, abad 200 sebelum Masehi, orang-orang Jawa sudah melakukan pelayaran ke Cina dalam sistem persahabatan, bukan saling penaklukan. Nah, cerita semacam ini kan harus diciptakan. Orang selalu menyebutnya orang Cina ke sini fashion, mampir di Sri Lanka, kemudian ke sini. Seolah-olah kita hanya sebagai ampiran saja, sebagai persinggahan. Kita tidak pernah menceritakan bahwa orang Jawa, orang Nusantara, itu sudah sampai di Cina, sudah sampai di India, sudah sampai di Timur Tengah. Koin-koin Bizantium macam-macam temuan di Bungal sudah ada tentang bahwa abad-abad 1 sudah ada orang-orang dari Timur Tengah yang ke sini. Begitu. Artinya ini kan ada hubungan timbal balik, kerjasama. Jadi tadi saya katakan cara berpikir kita dulu bahwa kita itu bangsa yang hebat, bisa mengarungi seluruh dunia gitu. Nah, ini harus dilakukan. Kita bukan bangsa yang inferior, tapi kita bangsa yang superior. Nah, ini dulu yang harus kita tanamkan dulu Mbak, supaya kita pede. Kalau kita nggak pede, saya ketemu Mbak nggak pede, saya nyungsep aja. Tapi karena kita merasa setara, ya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ini saya contohkan misalnya, sekarang diplomat-diplomat, apalagi kalau mendengarkan pidato Pak Prabowo kan luar biasa, menunjukkan bangsa yang kuat, kira-kira kan gitu. Nah, kita butuh generasi-generasi yang mempunyai rasa percaya diri yang kuat dengan kekuatan kebudayaan kita, tidak hanya sebagai user saja. Dari zaman dulu dari seolah-olah hanya menggunakan budaya-budaya lain, tapi kita juga harus percaya diri bahwa kita Nusantara mempengaruhi kebudayaan dunia. Saya ambil contoh lagi, satu lagi supaya jelas nih Mbak. Rempah-rempah dulu sebelum adanya modernisasi, sebelum ada pengobatan, sebelum ada diversifikasi pertanian, yang namanya rempah-rempah makanan tumbuhan paling mahal kan pala, cengkeh dan lada. Itu hanya ada di Indonesia. Ada di Banda, di Ternate, di Duri. Itu kan digunakan sejak sebelum Masehi. Itu sampai di mana-mana gitu kalau kita bicara tentang itu. Nah, itu kan kekuatan kita. Jadi kita harus percaya diri dengan kekuatan itu. Kekuatan tidak hanya keahlian di dalam melayari lautan, karena punya keahlian teknologi tradisional kaitannya dengan ilmu perbintangan, kemudian ilmu mengenal ombak dan lain sebagainya, itu kan ilmu semua tuh Mbak, pengetahuan tradisional dan juga teknologi tradisional. Untuk melihat itu kan harus menggunakan teknologi kan, bagaimana membuat kapal dan lain sebagainya misalnya gitu, perahu dan lain sebagainya gitu. Juga pertumbuhan kita luar biasa banyak gitu.
di luar yang tadi misalnya faktor geografis kita yang sangat strategis di perlintasan tadi. Kira-kira gitu sih Mbak. Dan berarti juga bisa dimulai dari anak-anak kecil ya Pak ya, karena kan kalau dari Bapak bilang ini kita banyak juga influence kita ke China, kita kemana dari nenek moyang kita seorang pelaut, itu benar-benar harus diingetin lagi ya dari dini ya Pak. Betul. Dan storytellingnya dari sekolah berarti harus tanggung jawab kita semua untuk bisa mendidik sedari anak-anak mereka masih kecil, adik-adik kita, sehingga mereka semakin menjadi generasi yang percaya diri dan juga mindsetnya di shift ya Pak. Betul. Nah, terkait dengan benda-benda, tadi kan Bapak sudah bilang banyak sekali peninggalan ditemukan koin-koin tadi di Tiongkok, karena kan ada perjalanan tadi persahabatan itu. Nah, untuk benda-benda di luar negeri Pak, kan sekarang banyak juga sekarang yang sedang diusahakan untuk repatriasi benda kembali lagi ke Indonesia. Itu bagaimana Pak kalau dari Kementerian sendiri? Iya kan, repatriasi kan menjadi program prioritas Pak Menteri juga nih ya Mbak, yang memulangkan benda-benda dulu yang dibawa ke luar negeri, dijarah dan sebagainya, dan kita ada di Belanda, ada di Inggris, di mana-mana gitu ya, kan dipulangkan. Nah, jadi setelah proses repatriasi nanti misalnya dipulangkan, atau sebelum repatriasi mestinya itu ditetapkan sebagai CP nasional dulu kalau di ranah pekerjaan saya. Jadi di tupoksi kami, maka dari misalnya nanti ada 28.000 artefak misalnya, maka sebisa mungkin kita segera tetapkan sebagai cagar budaya nasional. Maka ini Pak Menteri sedang mendorong membentuk tim TACB, akan kita perbanyak nanti agar penetapan cagar budaya nasional semakin banyak. Karena sekarang ini kan untuk prosedurnya sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi kalau prosedur yang dalam negeri kan biasanya itu usulan dari kabupaten kota. Ditetapkan dulu di cagar budaya kabupaten kota, kemudian cagar budaya provinsi, kemudian setelah itu ditetapkan, diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Tahun ini kita rekor nih Mbak, tahun ini kita akan menetapkan sebanyak 82 cagar budaya nasional. Belum pernah selama ini yang cagar budaya yang WBTPI, yang warisan budaya tak benda. Di tahun ini Desember nanti Pak Menteri akan mengumumkan kita akan menetapkan 514 mata budaya, objek pembacaan kebudayaan. Itu juga belum pernah selama ini, biasanya kan cuma 100, 200. Ini saya kira capaian luar biasa, dan Pak Menteri semalam kan mendapat wording dari Detik juga tuh untuk karena capaian di dalam pelindungan kebudayaan gitu ya. Jadi jadi nanti dari yang cagar budaya nasional kalau mempunyai nilai yang luar biasa bisa diusulkan menjadi cagar budaya dunia UNESCO. Prosedurnya semacam itu gitu. Jadi tugas kami menyiapkan itu sebelum sampai di UNESCO. Begitu juga yang warisan budaya tak benda, kalau itu prosedurnya tidak seketat tadi. Tadi kalau itu ditetapkan sebagai cagar budaya, bukan cagar budaya, warisan budaya tak benda nasional dulu, kemudian nanti kalau punya nilai luar biasa, maka bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda UNESCO, kayak gitu. Oke, Pak Restu. Nah, kalau untuk benda-benda ini saat sudah di Indonesia atau sudah ditetapkan, bagaimana bisa memastikan bahwa tidak hanya disimpan atau dicatatkan saja, tetapi betul-betul bisa dimanfaatkan untuk bahan pendidikan, edukasi, penelitian, dan mungkin diplomasi budaya juga? Ya, ini yang menjadi PR kita bersama juga. Potensi museum kita kan ada 506 seluruh Indonesia sekarang ini sementara. Pak Menteri maunya ribuan gitu, tapi yang masuk registrasi nasional museum sekarang 506. Koleksinya kan ratusan ribu. Itu potensi yang tadi untuk menjadi cagar budaya nasional itu potensinya luar biasa besar, dan sekarang kan baru masih sedikit gitu kan, baru 228 yang nasional itu Mbak. Jadi kita ingin dorong untuk memperkuat klaim bahwa kita sebagai Mbak sebut sebagai ibu kota peradaban dunia kan, artinya banyak dong cagar budayanya, harus banyak, WBTPI nasionalnya harus banyak dong. WBTPI-nya nasional kan 2.213 tambah 514 ini nanti. Yang CBN cagar budaya nasional 228 ditambah 82 ini nanti. Ini harus kita perbanyak terus nih kalau bisa, yaitu setiap tahun itu 100-150 yang cagar budaya nasional, yang itu 500, 600 atau kalau perlu ribuan kira-kira supaya cepat ini kan. Nah, perbedaan apa sih Pak? Kok bisa pada tahun ini pencapaian begitu luar biasa? Apa yang dilakukan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya karena kerja keras aja. Kerja keras. Sebelumnya nggak kerja keras. Maksud saya kita sosialisasi tentu sejak Pak Menteri menjadi Menteri kan udah punya target tuh, maka kita harus stakeholder terkait, ekosistem terkait kita sosialisasikan ke Pemda. Kita dorong semua nih, kemudian teman-teman Balai Pelestarian Kebudayaan juga untuk
melengkapi dosier-dosier yang kurang, syarat-syarat yang kurang dilengkapi misalnya gitu. Jadi akhirnya kita bisa sebanyak itu. Nah tahun depan kita akan genjot lagi nih supaya bisa lebih banyak lagi gitu. Nah tadi kaitannya dengan kan keputusan tadi kan, katanya kalau sudah direpatriasi potensi buat edukasi, diplomasi, kemudian artefak-artefak yang di museum itu kan banyak. Betul. Ini kan dari 506 tadi. Nah ini yang menjadi PR bersama besar kita adalah memberikan narasi gitu. Kenapa ini gelas ini menjadi cagar budaya? Narasinya seperti apa? Yang narasi atau riset terhadap koleksi itu masih sedikit gitu. Nah semestinya setiap koleksi kan harus ada narasinya. Kenapa ini ditetapkan jadi nasional? Narasinya seperti apa? Kemudian nilainya apa? Nah narasi-narasi ini yang menurut saya perlu kita berbanyak. Kita perlu orang-orang yang orang-orang yang mempunyai kepedulian, keahlian untuk melakukan riset khususnya terhadap artefak-artefak koleksi yang ada di museum. Itu satu. Yang kedua, edukator museum. Bagaimana Mbak Sarah misalnya ke museum mendapatkan informasi yang lengkap. Itu kan perlu namanya edukator. Maka edukatornya harus kompeten. Kompetennya bagaimana? Ya harus disertifikasi. Harus mendapat sertifikat kompetensi kan, supaya kalau saya melayani Mbak datang ke museum, Mbak bertanya tentang sesuatu artefaknya, saya bisa menjelaskan dengan baik. Penjelasan yang baik itu harus didasari oleh riset yang baik, kira-kira kan gitu. Jadi edukator juga harus membaca supaya anak-anak bisa terprovokasi, tertarik untuk datang ke museum sebagai sumber belajar, sebagai sumber macam-macam, tidak hanya lari-lari ke sana kemari, kan kira-kira kan gitu loh Mbak. Jadi kenapa kok keramik ini bisa ada di sini? Bagaimana ceritanya? Kok ini keramik Cina bisa di sini misalnya? Atau ini keramik Indonesia sendiri misalnya? Kenapa keris ini bisa di sini dan sebagainya? Jadi kita perlu riset yang bagus, tapi juga perlu edukator atau narator yang bagus untuk mendorong anak-anak datang ke museum, ke situs-situs kita untuk belajar dan menjadi sumber pengetahuan dan akhirnya nation and character building-nya semakin kuat. Nah, ketika nation and character building kuat, maka rasa percaya diri itu akan tumbuh gitu. Jadi rasa percaya diri itu tetap penting bagaimanapun juga gitu. Dan itu butuh kolaborasi kerja keras dari semua pihak ya Pak ya. Betul. Nah untuk tadi Pak, sebuah tantangan untuk mencari narator, edukator dan juga pastinya tim riset. Apa Pak yang bikin ini sulit? Tim-tim yang ahli, karena kan jumlahnya kata Pak Restu sedikit. Apakah memang kurang minatnya atau mungkin mereka sudah minat tapi ada gap sehingga mereka tidak melanjutkan passion yang mereka miliki atau seperti apa? Ya sebenarnya sih volunteer teman-teman sudah banyak juga, misalnya ada komunitas-komunitas. Sulit sih sebenarnya tidak Mbak, cuman menurut saya ini sebagai bagian dari ekosistem gotong royong kita bersama. Pemahaman kita jangan sampai hanya sepotong-sepotong gitu, bahwa ini ekosistemnya ini yang kita bangun gitu. Maksud saya kalau dulu selama ini seolah-olah kita berdiri sendiri-sendiri, yuk kita kolaborasi, karena hari ini orang yang paling benar adalah orang yang mampu berkolaborasi, orang yang membangun jejaring, kira-kira kan gitu. Kalau dulu yang sendiri-sendiri, yuk kita gabungkan menjadi sebuah kekuatan ekosistem pemajuan budaya, artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, para seniman, para budayawan itu bareng-bareng menjadi satu kekuatan bersama. Potensi ini apa saja harus kita garap bersama, kira-kira kan gitu loh Mbak. Jadi kekuatan kita untuk membangun kolaborasi sebagai sebuah ekosistem pemajuan budaya itu bisa bersama-sama. Kekayaan budaya ini harus kita apakan, kira-kira kan gitu. Kalau yang mampunya di riset, ya yuk risetnya diperdalam. Bagaimana caranya? Sekarang sudah banyak mekanisme misalnya gitu. Kemarin kan sudah disampaikan tentang dana Indonesianya, LPDP dan lain sebagainya misalnya. Itu sudah platform-platform semacam itu kan sudah banyak. Jadi yang riset silakan riset, yang macam-macam apapun juga bisa dilakukan kan di situ. Kemudian itu basisnya di komunitas kan. Jadi komunitas itu kalau kita perkuat, insya Allah pemerintah akan semakin ringan. Jadi kekuatan kita itu sebenarnya di komunitas. Karena kenapa komunitasnya harus kuat atau pegiat budaya, pelaku budaya harus kuat? Karena mereka kan lebih lincah, lebih agile, kira-kira kan gitu. Kalau saya di pemerintah ditanya SPJ-nya semacam apa, kemudian prosedurnya kan lebih rigid. Tapi kalau komunitas, Mbak mau kemana? Lebih bebas ya. Lebih bebas. Lebih cepat. Lebih cepat, kadang-kadang gitu kan. Nah tentu perlu didukung oleh regulasi, fasilitasi dari
pemerintah. Kalau untuk Kira-kira kolaborasi gitu. dengan negara-negara lain, Pak, karena kan pasti ada juga researcher atau tim, apalagi benar-benar kita banyak juga seperti yang Pak Restu tadi bilang, ada tersebar di berbagai negara karena pelayaran kakek moyang kita dulu, kakek dan nenek moyang juga, ada nenek juga. Iya dong. Karena nenek itu perannya cukup penting. Wah, sangat, Pak. Ibu Benar. itu penting dalam konteks pemajuan kebudayaan ini, jadi jawabnya agak melenceng dulu. Saya ingin meng-highlight tentang peran penting ibu-ibu dulu sebelum menjawab pertanyaan Mbak yang penting itu juga. Bahwa ibu-ibu itu perannya cukup penting dalam konteks pewarisan kebudayaan. Ibu-ibu itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, urusannya kebudayaan. Misalnya mau baru bangun tidur, kalau itu orang yang agama apapun juga, pasti membangunkan putra-putrinya. Bapaknya juga dibangunkan. Maksudnya untuk misalnya menjalankan ibadah. Itu kan ritual yang penting. Kemudian bangun tidur lagi nyiapin putra-putrinya untuk sarapan, makanan, memberikan makanan apa gastronomi, urusan kuliner, kebudayaan. Setelah itu nyiapin pakaiannya, urusan kebudayaan. Setelah itu oke, aktivitas di siang hari mencari rezeki dan sebagainya, itu pasti kaitannya dengan etos dan lain-lain. Mau tidur, dia kalau yang muda-muda punya anak kecil, wajib nih harusnya menemanin putra-putrinya sebelum tidur, ngasih cerita tentang cerita-cerita rakyat, mulai dari Panji, apa Mbak yang hafal Mbak, apa coba? Ada nggak yang hafal? Jangan nggak ada yang hafal nih. Cerita tentang si Banyak. Pitung, Malin Kundang, Malin Kundang. anak-anak ya ini ya ngikut ya, patuh. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi kalau anak itu sebelum tidur dikasih asupan cerita apa saja bagi saya, cerita tentang Nabi juga boleh, macam-macam apa boleh. Maksud saya, tapi peranan ibu-ibu itu menjadi penting. Jadi dengan begitu anak-anak akan semakin kritis, akan bertanya, kenapa kok Malin Kundang begitu? Kenapa Sangkuriang begitu? Jadi ibu-ibu kalau bangun tidur bagusnya juga nemenin putra-putrinya untuk memberikan cerita dan lain sebagainya supaya anak-anak menjadi kritis. Itulah literasi sebenarnya. Jadi kebudayaan itu aspeknya sangat luas. Dan gitu. dimulai dari literally rumah sendiri ya, Pak ya. Betul. Nah, Dan- tadi sekarang pertanyaan yang pokok tadi apa tadi? Dan tambah lagi pilihan, Pak. Kalau misalnya liburan biasanya ibu-ibu juga punya andil besar kan. Betul. Datang ke museum, menjawab pertanyaan anak. iya, makanya. Itu juga edukator, narator juga dan research juga ya. Betul. Bapaknya orang yang tua. ngasih duitnya, kira-kira kan gitu loh Mbak. Baik. Jangan Oh ya, kita geser lagi. gitu. Dan Itu belum- sih. Dan belum lagi grup diskusi online. Mbak, Oke. iya, boleh Iya, diskusi oke, online. tapi lanjut lagi kita masuk ke Tadi pertanyaan pertanyaannya lagi apa jadi lupa tadi? nih. Pertanyaan tentang bagaimana kita kolaborasi dengan negara-negara lain. Oh, iya, Ya, iya. Karena kan kita banyak nih dulu berlayar ke berbagai negara Iya, di iya. dunia. Iya, karena kebudayaan wilayah Indonesia itu sangat strategis. Sebenarnya orang Indonesia itu, makanya kalau Mbak baca di platform-platform atau di media-media digital, orang Indonesia kan terkenal dengan keramahan, dengan kedermawanan. Itu sebenarnya kan terbentuk sejak dulu. Artinya bahwa orang kita itu DNA-nya adalah DNA yang ramah, DNA kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan Mbak, gimana kerjasama? Sudah sejak zaman dulu kita melakukan kerjasama seperti saya katakan tadi, nenek moyang kita sampai di mana-mana. Kalau orangnya egois kan nggak bisa kolaborasi, nggak pernah ketemu. Kalau untuk sekarang Pak, karena kan dibutuhkan semakin menguatkan nih hasil data-data, saling verifikasi, penemuan-penemuan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi ibu kota peradaban dunia. Itu bagaimana kolaborasi atau kerjasama yang pasti didukung juga oleh kementerian? Iya, kalau kolaborasi dalam konteks keilmuan, kemudian festival, dan selama ini kan sebenarnya sudah dilakukan banyak sekali ya aktivitas-aktivitas kita. Di tahun ini saja Pak Menteri kan juga sudah melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melakukan, memperkuat kerjasama antara people to people, government to government, kemudian juga komunitas ke komunitas lain sebagainya sudah dilakukan itu. Jadi saya kira ini kita perlu perluas, meskipun selama ini juga sudah perluas, cuman harus dalam kerjasama yang seimbang gitu. Kalau zaman dulu nih Mbak, zaman dulu kalau kita kerjasama ke luar negeri seolah-olah kita mengharapkan proyek dari dia, kemudian sekarang kan kita udah kaya. Kita sudah bisa kok mengirim mahasiswa kita ke luar negeri dan sebagainya. Sekarang kita sudah bisa equal nih, kita harus berdiri tegak nih. Saya ngasih apa, kamu ngasih apa. Tidak bisa saya ngasih kamu doang, riset-riset kita hanya dipakai dia. Nggak bisa. Riset kamu apa, riset kami apa. Kita kembangkan bersama gitu. Jadi menurut saya di situ kita harus posisinya semacam itu gitu. Nah, kalau kita membahas masih terkait dengan luar negeri Pak. Untuk barang-barang atau warisan budaya yang masih berada di luar negeri. Ini adakah strategi atau mungkin sebuah program untuk menyiapkan atau untuk melindungi barang-barang yang masih berada di luar negeri?
Ya repatriasi salah satunya di situ kan. Kalau untuk melakukan itu karena kan misalnya yang dibawa Belanda aja berapa banyak, dibawa Inggris berapa banyak, Portugis, Spanyol, Prancis mungkin. Kalau ada Jerman misalnya, kalau ada yang menurut saya itu yang perlu kita lakukan repatriasi dan Pak Menteri sudah melakukan untuk itu, untuk melakukan kerjasama dan strategi untuk meminta kembali barang-barang itu dikembalikan ke Indonesia menjadi koleksi museum-museum kita. Oke, baik Pak Restu. Nah kembali lagi Pak Restu, untuk regenerasi pegiat-pegiat budaya, kan banyak yang masih mengeluhkan, contohnya untuk wastra, penenun, usia mereka sudah sepuh, terus banyak yang mereka bilang, oh tidak mau diteruskan oleh anak cucu mereka. Ini bagaimana melihat fenomena yang terjadi dan bagaimana memitigasi bahwa kebudayaan atau tradisi itu berhenti di satu generasi? Iya memang begini, kekayaan budaya itu kan banyak dari dulu sampai sekarang ini. Saya ibaratkan begini, kebudayaan itu kan seperti ombak di tengah lautan. Ya. Jadi kadang dia ada di tengah, kadang dia di pinggir dan lain sebagainya. Nah kebudayaan kita kan banyak sekali. Memang pada akhirnya ada kebudayaan itu yang hilang. Itu. Tapi tugas kita melakukan pencatatan tadi, pencatatan dan dokumentasi. Saya ambil contoh apa kebudayaan yang hilang? Kalian di dalam membuat candi sekarang masih ada, tapi orang membuat candi sendiri untuk ritual kan sudah nggak ada. Huruf-huruf dulu Sanskerta Pallawa kan juga udah hilang kan misalnya gitu. Tapi ketika itu dicatat, didokumentasikan kan suatu saat akan dikembangkan itu sangat dimungkinkan. Gitu. Dan sekarang sebenarnya anak-anak muda sekarang sangat kreatif kok, misalnya Mbak, misalnya di fashionnya Mbak itu kan mungkin dulu nggak, tapi dengan model yang Mbak pakai sekarang dengan desainer yang bagus, akhirnya kan berarti ada kontekstualisasi terhadap kebutuhan hari ini. Yang dulu dianggap tidak penting, ternyata muncul kembali dalam era mungkin 50-100 tahun. Itu karena apa? Jasa pencatatan, jasa di dalam pelindungan itu. Tugas kita melakukan pelindungan di situ, melakukan pencatatan dokumentasi. Yang hari ini tidak kontekstual, mungkin 50 tahun lagi akan kontekstual, akan digunakan kembali karena hidup ini kan selalu siklus, seperti saya katakan, seperti ombak di tengah lautan. Kadang-kadang kita ada di tengah, di atas, kadang ada di pinggir gitu. Nah kita harus melihat itu, dan anak-anak muda mempunyai kecerdasan itu untuk membaca situasi perkembangan dunia ini. Misalnya yang sekarang muncul kembali, misalnya model-model ya yang paling nyata wastra lah ya Mbak ya. Wastra kalau dulu tenun NTT misalnya kan dulu hanya untuk ritual, sekarang sudah bisa menjadi fashion yang menarik di tangan desainer-desainer muda. Batik juga begitu. Kemudian motif-motif apa itu di songket dan lain sebagainya, di tapis Lampung sekarang juga menjadi model-model yang cukup bagus. Jadi kan semacam itu sih Mbak. Nah, kalau untuk itu kan untuk yang terlihat ya Pak. Bagaimana untuk yang dijalankan seperti contohnya tradisi atau ritual yang mungkin ya dicatatkan menjadi sebuah cerita narasi tapi belum tentu dijalankan nantinya. Gini, kalau itu kan gini. Nenek moyang kita itu tradisinya kan tradisi tutur, bukan tradisi tulis. Maka nenek moyang kita mengenal tulisan kan agak lambat. Abad-abad 5 kan di prasasti, mana coba tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu juga prasasti yang ada di Kutai. Itu kan abad-abad 5 kan, artinya abad 5 kan berarti 400 sekian. Tapi India, Cina mengenal tulisannya udah lebih awal. Tapi bukan berarti kita kalah. Nenek moyang kita memang tradisinya tutur. Maka banyak tradisi lisan yang dituturkan kepada anak-anak kita. Maka muncul banyak manuskrip dan lain sebagainya. Memang tradisi kita cerita-cerita rakyat, maksud saya cerita-cerita dituturkan secara generasi ke generasi, kira-kira kan gitu. Nah, begitu juga dalam aspek ritual misalnya. Karena tradisi kita itu tradisi tutur, maka nenek moyang itu nggak pernah bilang, sumber air itu jangan kamu rusak ya, nggak begitu. Tapi nenek moyang kita, ada pohon beringin besar, di situ sumber air. Maka dibuat ritual di situ, dibuat sesaji di situ, dibuat macam-macam upacara-upacara di situ. Kalau orang-orang desa kan semacam itu gitu ya. Jadi kenapa banyak ritual semacam itu? Ya karena sebenarnya ingin menghargai sumber air. Air itu akan menjadi sumber konflik ke depan kalau kita nggak hati-hati. Maka masyarakat adat itu menjadi penting di dalam menjaga hutan-hutan adatnya. Karena hutan adat itu selain sumber pengetahuan tentang tetumbuhan, obat-obatan, tapi sumber air yang cukup penting. Dan ke depan kalau kita nggak hati-hati, air akan menjadi sumber konflik di antara masyarakat. Nah, nenek moyang kita mengajarkan itu tadi. Kalau kita memelihara sumber-sumber air tadi dengan ritual, kan sebenarnya esensinya kan menjaga sumber airnya.
tapi dengan ritual. Kalau orang kita itu kalau dengan ritual kan orang semakin patuh dan sebagainya, maka tiap tahun diadakan ritual di situ, mulai dari bersih desa, mulai dari macam-macam yang namanya ritual-ritual berkaitan dengan air saja nih Mbak, bukan yang lain-lainnya ya, sumber airnya saja di setiap kabupaten, tiap masyarakat itu ada tentang itu. Sebenarnya esensinya adalah bagaimana melindungi sumber-sumber air, sumber kehidupan, sumber peradaban. Maka dulu kalau yang namanya permukiman kuno dulu itu kan pasti di dekat air, nggak mungkin nggak dekat air karena dia perlu air, sumber kehidupannya, sumber kehidupan gitu. Jadi itu adalah bagaimana melestarikan, meregenerasi pengetahuan lokal untuk air. Nah sekarang pertanyaan Mbak, gimana nih anak-anak sekarang? Karena itu sekarang sudah ada pompa air, kira-kira kan gitu. Gimana nih melindungin sumber-sumber air itu? Maka inilah pentingnya kita melakukan pelindungan anak-anak muda. Misalnya kalau menjadi pengusaha yang hebat, jangan merambah hutan yang tempatnya masyarakat adat. Itu dia Pak, gimana masyarakat adat, hutan adat, wilayahnya. Gitu, wilayah adat dilindungin. Pemerintah daerah membuat perda untuk melakukan pelindungan terhadap masyarakat adat. Mbak jadi bupati, Mbak jadi anggota DPR atau DPRD, tolong ada regulasi dong untuk melindungi masyarakat adat. Hutan-hutannya jangan dirusak, dilindungin supaya tumbuhannya masih tetap tumbuh, ada di situ untuk obat-obatan, untuk macam-macam. Jangan obatnya obat kimia terus. Kira-kira kan gitu. Kemudian sumber airnya tetap ada. Kan gitu loh Mbak. Nah, tapi ini juga butuh sebuah pemahaman bukan hanya dari mereka yang pembuat regulasi dan juga mereka yang dari eksternal ya, tapi kan pemahaman butuh juga dari mereka masyarakat adat yang tinggal di sana Pak. Itu bagaimana ada keseimbangan nih antara kesemuanya sehingga bisa tercipta kondisi yang ideal. Nah kalau masyarakat itu udah pasti sadar sendiri Mbak, justru masyarakat adat itu yang terdesak-desak oleh kelakuan kita. Oh iya benar juga ya Pak ya, memang tanggung jawabnya mereka sudah ini siapa pada alam sudah ini dijalankan dia itu Mbak ke Baduy, mereka sadar sekali. Baru jual madu aja udah dibegal dia di jalan, kan kira-kira kan gitu. Padahal dia kan memelihara lebahnya di kampungnya sendiri. Tapi kan mereka juga terpinggirkan, ya mereka kan nggak bisa, mereka sulit ya Pak ya, mereka tantangan juga buat mereka untuk fight back gitu. Itu bagaimana biar mereka tuh mempunyai kekuatan juga, oke kami memiliki sebuah, we are in charge of this area, kita juga punya hak di sini, ini milik kita. Bagaimana ya, itu justru yang orang kita ini, yang pemerintah nih, regulator dan juga para pemangku kepentingan ini, kalau ini wilayahnya sudah ditetapkan wilayah, kan sebenarnya sudah ada itu Mbak. Kan masyarakat adat itu di Indonesia sekitar 40 sampai 60 juta jumlahnya. Ada 2000-an kelompok adat. Sekarang itu yang sudah ada perda mungkin 100 sekian, berarti kan masih ada gap jauh. Perda itu tadi untuk apa? Untuk melindungi kan. Jadi kan masih jauh nih, kalau dari 2000 baru 150-an kalau tidak salah itu. Maka ini penting juga undang-undang perlindungan masyarakat adat. Maka sekarang Pak Menteri misalnya atas inisiasi Kementerian Kebudayaan kita sedang menyusun kepres tentang perlindungan masyarakat adat. Supaya mereka terlindungi, hak-hak masyarakat adat terlindungin. Kalau misalnya nih sambil contoh nih Mbak, tadi saya ceritakan, ini tempat ritualnya masyarakat adat, ini adalah hutan seluruhnya, gimana nih ini bisa tetap lestari, masyarakat adat bisa mengakses ini. Meskipun ini dikuasai oleh korporasi, supaya teman-teman masyarakat adat yang tinggal di luar hutan dan wilayah ini bisa juga mengakses ke sana dengan bebas. Haknya harus dilindungin. Jangan nggak boleh lewat sini saja, nggak boleh. Jadi ini tetap baru dikasih jalur supaya teman-teman masyarakat adat bisa mengakses tempat ritualnya, hutan adatnya, dan lain sebagainya ini tadi. Nah ini perlu orang-orang yang konon katanya orang terpelajar ini untuk melakukan pelindungan terhadap masyarakat kita yang masih meyakini atau masih melindungi hutan-hutan adat. Karena bagi saya misalnya masyarakat adat, kemudian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu salah satu garda terdepan dalam melakukan pelindungan kebudayaan, karena mereka biasanya dalam aspek ritualnya, dalam aspek kehidupan sehari-harinya masih menggunakan tradisi-tradisi lama yang hidup secara turun-temurun. Begitu. Betul, kita yang harus lebih sadar diri ya Pak ya, dan juga lebih mencari informasi dan juga menjaga semuanya. Betul, kira-kira begitu. Kalau Mbak mau ke hutan adat ya jangan membawa makanan kemasan instan yang plastiknya ngotor-ngotorin misalnya. Pakai kayak bungkus daun ya gitu. Misalnya, kalaupun terpaksa membawa
bungkus yang instan dibawa lagi ke tempatnya, jangan dibuang di situ. Itu salah satu cara menghargai dan juga menjaga keberadaan masyarakat tradisional atau masyarakat lokal atau ya masyarakat adat tadi gitu. Jangan mbak malah sok-sokan di situ udah ngotor-ngotorin, gagah-gagahan terus malah kayak ngerusak, jadi Nah, jangan kira-kira sampai begitu. itu ya, jangan Nah. sampai geng culture. nah itu Nah, Pak Restu, kalau misalkan sekarang kita sudah hampir habis nih waktunya, tapi Ya kita udah, ingin udah lama berbicara. juga nih. Iya benar. Jadi kita mau tanya nih Pak Restu, sebelum itu untuk menciptakan sebuah sinergi kolaborasi, karena kan seperti yang Pak Restu katakan tadi, ini balik lagi ke pemerintah dan kita nih konon orang terpelajar untuk menciptakan sebuah lingkungan yang ideal untuk semua masyarakat adat dan juga pastinya untuk menjaga keindahan alam yang sudah ada itu. Bagaimana sinergi kolaborasi yang diciptakan, yang pasti dibutuhkan oleh antar stakeholders dan juga pasti antar kementerian? jadi yang namanya modernisasi, globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Ya. Itu sudah qadarullohnya sepanjang itu. Iya. Jadi itu pasti terjadi. Nah, maka untuk kita tidak anti globalisasi, tidak anti modernisasi, tapi bagaimana itu bisa menjadi bagian kita tidak dikendalikan oleh mereka, tapi kita bisa mengendalikan dan bisa berperan penting dalam proses modernisasi itu, gitu. Yang pokok kan di situ. Nah, untuk itu kita perlu kesadaran bahwa dengan kekuatan kebudayaan kita yang luar biasa ini, bagaimana kebudayaan kita di dalam konteks modernisasi dan globalisasi itu bisa mempengaruhi dunia. Nah, maka antara seluruh ekosistem pemajuan kebudayaan harus bersama-sama ini Mbak, untuk bersama-sama melakukan kolaborasi untuk memperkuat ekosistem. Saya ambil contoh ini misalnya, kalau tempe sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia nanti, BPTB UNESCO, ekosistemnya siapa nih? Ekosistemnya berarti kan penghasil kedelai. Kalau kita berbicara tentang penguatan ekosistem, mestinya kedelainya jangan impor, ditanam oleh lokal kita. Tapi orang kebudayaan nggak mungkin dong ngurusin orang petani nanam kedelai. Itu pasti dinas pertanian, ya kan? Jadi kalau berbicara kebudayaan itu aspeknya cukup luas. Mau ngomongin tempe saja kita harus ngajak dinas pertanian untuk gimana nih melakukan sosialisasi atau Kementerian Pertanian kepada masyarakat untuk menanam kedelai nih, memanfaatkan lahan-lahan kita yang ada supaya impor boleh tapi jangan banyak-banyak, supaya tempenya kedelainya kedelai lokal misalnya. Atau Mbak misalnya kalau suka dengan rendang makanan terenak di dunia, kalau bisa sapinya jangan impor dong. Kalau bisa diternak oleh masyarakat kita di sini, maka kaitannya kebudayaan harus ngajak dinas peternakan kan, dan dinas peternakan ngajak para peternak. Kan nggak mungkin dong orang saya datang ke kandang kerbau, kandang sapi untuk itu kan minta tolong disiapin kan yang melakukan sosialisasi kan penyuluh-penyuluh peternakan, penyuluh pertanian ini. Jadi ekosistemnya itu cukup luas. Jadi kalau pertanyaan Mbak, bagaimana melakukan itu semua? Maka kolaborasi antar stakeholder, seluruh stakeholder terkait dengan pemajuan kebudayaan harus bergotong royong bersama-sama bahwa kebudayaan tidak sebagai kekuatan, kebudayaan adalah sebagai investasi, bukan sebagai cost. Jadi paradigma berpikir kita harus rubah. Dengan kebudayaan itu ternyata kita menghasilkan ekonomi, mengungkit daya beli, mengungkit macam-macam hal, itu disadari semuanya gitu. Jadi platformnya sudah banyak, ada platform digital, macam-macam yang kita manfaatkan. Kita perlu orang-orang muda yang kreatif, menjadi bagian dari ekosistem pemajuan kebudayaan. Yuk, menurut saya hari ini memulai mengubah cara berpikir kita, bahwa kebudayaan adalah kekuatan, kebudayaan adalah investasi. Jangan berpikir bahwa kalau kita nguri-uri kebudayaan itu jadul, hanya ngurusin masa lalu, tapi kebudayaan itu juga bisa mendorong sebuah kekuatan ekonomi yang bisa menjadi sumber pendapatan, sumber penghasilan bagi anak-anak muda kita dan juga masyarakat kita. Kira-kira semacam itu sih Mbak. Untuk masa sekarang, masa kini dan juga masa depan. Masa depan. Oke, baik, terima kasih Pak Restu sudah hadir di podcast Kulturasi, dan itu dia sebuah reminder dari Pak Restu bahwa kebudayaan adalah kekuatan dan juga investasi ya Pak ya. Jadi ayo Geng Culture, kita berkolaborasi bersama yang pastinya untuk cita-cita Indonesia menjadi ibu kota peradaban dunia. Sampai jumpa di podcast Kulturasi berikutnya. Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe, dan juga ikut berdiskusi bersama di komen box di bawah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Kulturasi. Minum kopi dulu. Kita minum kopi dulu. Kita ngopi. Kopi lokal.